Halo teman setia Ragam Info di mana saja berada. Kali ini saya akan memasak itu gulai tunjang kaki sapi sedap kuah santan. Nah, tentunya bahan yang akan saya gunakan itu tunjang kaki sapi, tunjang atau kaki sapi ya. Nah, ini udah saya cuci bersih. Selanjutnya ini saya nanti akan masak dengan tulang-tulangnya gitu ya. Jadi rasanya lebih nikmat. Ini pada saat kita potong-potong, kita belah. Baik. Nah, kalau kamu bingung mungkin cara belahnya ini belah aja menggunakan kapak gitu ya. Baik, dan bulunya juga sudah dibersihkan. Ini siap akan kita masak. Terlebih dahulu tentunya akan saya rebus ya. Baik, akan saya rebus terlebih dahulu nih. Baik, teman setia Ragam Info, sekarang saya didihkan air ya. Nah, ini di sini pada saat kita akan merebusnya, saya masukkan bawang putih ini dua buah yang ukuran besar, kita geprek aja gitu, beserta kulitnya tidak masalah, digeprek ya. Lalu juga kita geprek ini yaitu jahe. Jahenya juga ada kulit-kulitnya juga, tidak masalah asalkan bersih ya, udah dicuci gitu. Tinggal digeprek aja. Nah, seperti ini. Nah, teman setia Ragam Info, selanjutnya kita masukkan ini kaki sapi atau tunjang sapi ya. Setelah kita masukkan bawang putih yang udah digeprek, begitu juga dengan jahe yang kita geprek, kita masukkan di sini. Kita masak tentunya untuk ini tunjangnya matang ya. Kalau kamu punya presto gitu ya, lebih baik. Biasanya ngerebusnya nggak butuh waktu lama gitu. Baik, di sini kita akan rebus ya. Saya tentunya akan tutup saja. Oke, kita tunggu hingga matang. Nah, teman setia Ragam Info, saya akhirnya memilih lebih enak atau lebih efektif menggunakan presto ya. Tadi saya kan merebusnya menggunakan ini panci aja gitu ya, tapi saya akhirnya berpikir bahwa lebih efektif menggunakan presto. Nah, ini siap kita masak ya. Kita tutup ini prestonya siap akan kita ke tahap untuk memasaknya. Oke, teman setia Ragam Info, ini untuk tunjang kaki atau kaki sapinya udah matang ya. Siap kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dapat dilihat ini sudah lembut banget bagian kaki sapinya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Baik, akan saya sisihkan semuanya. Lalu saya juga akan siapkan bahan bumbu apa saja untuk membuat masakan ini enak banget. Oke, ikuti saya. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk kaki sapi atau tunjang sapi udah saya sisihkan ya. Ini dapat dilihat memang hasil dari kita presto tadi, dagingnya empuk banget. Oke, sekarang saya akan sisihkan. Adapun bahan bumbu apa saja yang akan saya siapkan seperti yang saya katakan tadi ya. Ini dia untuk membuat masakan yang kita masak ini enak banget. Baik. Nah, teman setia Ragam Info, di sini untuk bahan bumbunya saya menggunakan 50 gram yaitu bawang merah. Selanjutnya di sini kita gunakan bawang putih. Ini untuk bawang putihnya sebanyak 5 siung. Lalu di sini kita menggunakan yaitu 3 buah kemiri, ini yang bulat ya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan jahe, jahenya sebesar jempol tangan aja. Lalu di sini kita gunakan satu batang serai. Nah, ini kita gunakan juga yaitu lengkuas. Ini lengkuas yang muda ya. Dan yang ini yang agak tua. Oke, ini yang muda, ini yang agak tua. Selanjutnya di sini kita gunakan yaitu 1,5 cm ini kunyit. Nah, pada masakan ini nanti saya akan menggunakan yaitu daun salam. Daun salamnya 4 lembar. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan yaitu cabai merah keriting. Ini sebanyak 100 gram. Oke, ini saya letakkan di sini aja dah. Nah, jadi bahan yang akan
kita giling di sini yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, jahe, lalu di sini kunyit. Selanjutnya di sini lengkuas yang muda. Nah, lengkuas yang agak tuanya atau lengkuas tua ya, kalau kalian tidak ada yang agak tua gitu, yang tua tidak masalah. Ini kita geprek, lalu serai kita geprek. Yang bahan yang di sini yang udah saya sebutkan tadi, siap kita haluskan menggunakan blender. Baik, akan saya haluskan. Oke, di sini siap kita akan haluskan ya. Bahan yang saya sebutkan tadi, bawang merah, bawang putih, lalu di sini kemiri, selanjutnya jahe, lengkuas muda, cabai merah keriting. Selanjutnya ini kita masukkan yaitu kunyit. Oke, ini kunyitnya. Nah, oh ya, terakhir kita masukkan ini yaitu ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Sekarang siap kita akan blender. Nah, teman setia Ragam Info di mana saja berada, ini untuk bahan bumbu yang sudah saya haluskan menggunakan blender ya. Selanjutnya ini untuk serai dan lengkuas udah saya geprek. Nah, pada masakan ini tentunya kita nanti akan menggunakan santan kelapa. Ini santan kelapa yang kental 500 ml dan ini santan kelapa cair yaitu 500 ml juga. Apabila kamu ingin lebih kental, bisa kamu gunakan yang santan kelapa kentalnya sebanyak 1 liter atau 1000 ml ya. Baik, sekarang kita akan mulai memasak. Bagaimana saya akan membuat masakan ini enak banget. Mari kita mulai ke kompor untuk memasaknya. Teman setia Ragam Info, sekarang kita panaskan minyak sayur terlebih dahulu. Oke, ini kita tunggu minyak sayurnya panas. Nah, sekarang minyak sayurnya udah panas ya. Lalu kita tumis ini bahan bumbu yang kita blender tadi ya. Baik. Selanjutnya juga kita masukkan ini lengkuas yang digeprek, serai yang digeprek. Selanjutnya daun salam. Nah, ini kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang wangi. Oke, teman setia Ragam Info. Nah, selanjutnya kita masukkan ini yaitu tunjang kaki sapi. Nah, ini kita aduk rata. Wow, ini enak banget ya. Kita aduk rata seperti ini. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita masukkan yaitu santan kelapa cair. Ini santan kelapa cairnya kita masukkan. Di sini saya hanya memang menggunakannya setengah liter ya, atau 500 ml gitu santan kental. Kalau kamu ingin lebih kental silahkan ya. Baik, nah selanjutnya kita aduk dulu ya. Ini masih akan saya tambahkan air. Ini tambahkan airnya sebanyak 500 ml. Oke, jadi totalnya santan kelapa cair dan ditambahkan air jadi sebanyak 1 liter gitu. Baik, selanjutnya langsung saja ya kita masukkan ini bumbu kaldu rasa daging sapi sebanyak 1 sendok makan, dan di sini saya juga tambahkan garam halus ini setengah sendok makan, lalu saya tambahkan gula pasir sebanyak setengah sendok makan. Nah, ini kita aduk rata.
agar bumbunya meresap gitu. Baik, nah kita tunggu airnya mendidih ya. Setelah airnya mendidih baru kita nanti masukkan yaitu santan kelapa yang kental. Baik, kita tunggu hingga mendidih. Wow, ini enak banget. Nah, ini teman setia Ragam Info, untuk airnya udah mendidih ya. Sekarang saya akan cicip rasa, udah pas atau belum rasanya. Untuk rasanya udah pas kalau menurut saya. Selanjutnya di sini baru kita masukkan ini santan kelapa yang kental. Baik, ini siap kita masukkan ya. Nah, setelah kita masukkan kan airnya jadi tidak mendidih ya. Sekarang kita aduk-aduk hingga airnya ini mendidih kembali agar santan kelapanya tidak pecah. Tentunya akan membuat masakan ini enak banget, jadi nikmat gitu. Jangan sampai pecah ya, tetap kita aduk-aduk seperti ini. Nah, seperti ini bisa juga, atau kita aduk-aduk seperti ini gitu. Oke, sampai mendidih kembali. Oke, aduk terus teman setia Ragam Info. Baik. Oke teman setia Ragam Info, ini airnya udah mendidih ya. Untuk santan kelapanya tetap kita aduk hingga dia mendidih. Sekarang langsung kita matikan kompor. Nah, masakan ini udah matang nih, siap saya akan letakkan di wadah yang sudah saya siapkan. Wow, enak banget. Nah, teman setia Ragam Info, di sini saya akan letakkan di mangkuk karena kan gula ya gitu. Ada kuah-kuahnya gitu. Oke. Ini siap disantap bersama keluarga tercinta. Teman setia Ragam Info di mana saja berada, cara memasak gulai tunjang kaki sapi sedap kuah santan udah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Ini enak banget. Cara memasaknya juga mudah banget. Baiklah teman setia Ragam Info di mana saja berada, selamat masak ya.